Setiap rumah tangga menyimpan cerita. Ada yang penuh tawa, ada yang penuh luka, dan ada yang penuh rahasia. Kadang, sebuah ponsel kecil bisa menjadi awal dari prasangka besar yang menguji cinta dan kepercayaan. Inilah kisah Mira dan Ardi. Pasangan sederhana yang harus menghadapi badai dalam rumah tangganya ketika sebuah rahasia perlahan terbuka. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Udara masih sejuk, suara burung terdengar bersahutan, dan aroma nasi goreng dari dapur menandai rutinitas pagi sebuah keluarga kecil. Mira, seorang istri yang setia, sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, Ardi. Seperti biasa, ia berusaha memberikan yang terbaik, meski hidup mereka sederhana. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Di ruang tamu, Ardi duduk sambil menunduk, matanya tidak lepas dari layar ponsel. Jemarinya bergerak cepat mengetik pesan, sesekali ia tersenyum tipis, kemudian buru-buru menghapus senyum itu. Seakan tidak ingin terlihat bahagia oleh siapapun, Mira, yang baru saja keluar dari dapur membawa nampan sarapan melihat gelagat suaminya. Saat ia mendekat, Ardi langsung mengunci layar ponselnya dan meletakkannya di meja, terbalik, dengan gerakan yang terkesan tergesa-gesa. Hati Mira mendadak menghangat oleh rasa curiga. Sejak kapan Ardi menjadi begitu rahasia dengan ponselnya? Dulu, Ardi adalah suami yang terbuka. Ia sering bercerita tentang pekerjaannya, membagikan candaan dari grup kantor, bahkan tidak pernah keberatan ketika Mira meminjam ponselnya. Tapi belakangan, ada jarak yang terasa. Ada sesuatu yang Ardi sembunyikan, dan Mira mulai merasakannya. Sarapan. Pagi itu terasa hambar. Mira mencoba mengajak bicara tentang kebutuhan rumah, tentang belanja bulanan, bahkan tentang rencana menabung untuk masa depan. Namun, Ardi hanya menjawab singkat, seolah pikirannya tidak benar-benar ada di meja makan. Dan setiap kali notifikasi ponsel berbunyi, tatapannya berubah, wajahnya menegang, lalu buru-buru meraih ponsel itu. Mira mencoba menahan perasaan. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin ini hanya masalah pekerjaan. Mungkin Ardi sedang banyak beban, mungkin ada urusan kantor yang harus dijaga kerahasiaannya. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk mengabaikan tanda-tanda yang terlihat jelas di depan mata. Malam hari, Mira semakin sering terjaga dan memperhatikan suaminya. Saat ia berpura-pura tidur, Ardi duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Matanya fokus, jarinya sibuk mengetik, lalu ponselnya bergetar tanda panggilan masuk. Ardi bangkit, melangkah keluar kamar dengan hati-hati, seakan takut membangunkan Mira. Dari balik selimut, Mira membuka mata, hatinya bergemuruh. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Siapa yang menelepon suaminya larut malam? Apa yang disembunyikan Ardi? Atau apakah ada perempuan lain? Hari berikutnya, kecurigaan itu semakin kuat. Saat Mira sedang merapikan meja makan, ia melihat notifikasi muncul di layar ponsel Ardi yang sedang diisi daya. Nama itu muncul jelas. Alia. Jantung Mira berdegup kencang. Alia? Siapa Alia? Nama itu terasa asing. Dan mengapa belakangan ini nama itu sering muncul di layar ponsel Ardi? Ingin rasanya Mira membuka pesan itu, tapi layar terkunci dengan sandi. Tangannya gemetar, wajahnya memucat. Ada perasaan takut sekaligus marah yang bercampur jadi satu. Mira mencoba tersenyum saat Ardi berpamitan berangkat kerja pagi itu. Namun, senyum itu hanyalah topeng. Di balik senyum, hatinya penuh dengan pertanyaan. Ia merasa ada jarak yang semakin jauh antara dirinya dan suaminya. Sebuah jurang yang semakin lebar, hanya karena sebuah ponsel yang kini menjadi rahasia besar. Hari itu, Mira menyadari satu hal. Rumah tangganya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang membuatnya gelisah, sesuatu yang harus ia ketahui. Dan begitulah, sebuah rahasia kecil di balik ponsel suami mulai mengusik ketenangan. Rahasia yang akan membawa perubahan besar, bukan hanya bagi Mira, tapi juga bagi Ardi dan bagi keluarga kecil mereka. Sebuah rahasia yang siap menguji kesetiaan, kesabaran, dan cinta di antara mereka berdua. Hari-hari berlalu, tetapi kecurigaan di hati Mira semakin kuat. Ada sesuatu yang berbeda dari suaminya Ardi. Ia bukan lagi sosok yang dulu terbuka, yang selalu bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, tentang lelucon di kantor, atau sekadar mengeluhkan macet di jalan. Kini, Ardi lebih sering diam, sibuk dengan ponselnya, dan sering menghindar setiap kali Mira mencoba mengajak bicara serius. Setiap pagi, Mira selalu berusaha menciptakan suasana hangat di rumah. Ia memasak dengan penuh kasih, menyiapkan pakaian kerja Ardi,
bahkan menyelipkan doa dalam setiap langkah suaminya. Namun, semua itu seakan sia-sia ketika Ardi duduk dengan wajah datar, seolah pikirannya ada di tempat lain. Semakin hari, kebiasaan Ardi kian mencurigakan. Ia lebih sering menerima panggilan telepon larut malam. Kadang, ketika Mira sudah terlelap, ia mendengar samar-samar suara Ardi berbicara di ruang tamu, dengan nada pelan, seakan takut terdengar. Setiap kali Mira bangun dan menghampiri, Ardi segera menutup telepon dan berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Rasa gelisah itu terus menghantui Mira. Ia mulai merasa rumah yang dulu penuh kehangatan, kini dipenuhi dengan rahasia. Ada tembok tak kasat mata yang memisahkan dirinya dengan suami yang dicintainya. Hatinya semakin berat, terutama ketika melihat Ardi semakin protektif dengan ponselnya. Tidak pernah lagi dibiarkan tergeletak sembarangan, selalu terkunci, selalu dibawa kemanapun, bahkan saat ke kamar mandi. Mira mulai berpikir, apakah ia hanya terlalu sensitif? Ataukah firasat seorang istri memang jarang meleset? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya setiap malam, membuatnya sulit tidur nyenyak. Suatu sore saat Ardi pulang kerja, Mira memberanikan diri untuk bertanya. Dengan hati-hati, ia mencoba membuka percakapan tentang perubahan sikap suaminya. Namun, bukannya mendapatkan penjelasan, Mira justru mendapat jawaban yang dingin. Ardi berkata bahwa ia sedang banyak pikiran, bahwa urusan pekerjaannya sedang rumit, dan Mira diminta untuk tidak terlalu ikut campur. Jawaban itu membuat hati Mira semakin perih. Bukankah pernikahan seharusnya tentang berbagi suka dan duka bersama? Mengapa Ardi memilih memendam segalanya sendiri? Kecurigaan itu semakin dalam ketika Mira melihat lagi notifikasi yang muncul di ponsel Ardi. Nama yang sama selalu tertera di layar, Alia. Setiap kali nama itu muncul, wajah Ardi berubah. Ia menjadi lebih tegang, kadang tampak cemas, kadang malah tampak bahagia dengan senyum kecil yang berusaha ia sembunyikan. Mira tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa terjebak antara dua perasaan, ingin percaya sepenuhnya kepada suaminya, atau mengikuti firasatnya yang terus berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari di rumah menjadi semakin sunyi. Percakapan yang dulu hangat kini berganti dengan keheningan yang dingin. Mira lebih banyak termenung, menatap kosong ke arah pintu setiap kali Ardi pulang terlambat. Ia bertanya-tanya, di mana suaminya berada, dengan siapa ia menghabiskan waktu, dan apa yang ia sembunyikan di balik ponselnya itu. Semua perubahan ini membuat Mira merasa kesepian di rumahnya sendiri. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan kebutuhan suami, tetapi hatinya terasa kosong. Semua dilakukan seperti mesin, tanpa semangat, hanya karena tanggung jawab. Di dalam hati kecilnya, Mira berharap semua ini hanya salah paham. Ia berharap ada penjelasan logis yang bisa meredakan keresahannya. Namun, setiap kali melihat suaminya begitu sibuk dengan ponsel, setiap kali mendengar namanya disebutkan oleh seseorang bernama Alia, harapan itu semakin terkikis. Mira mulai menyimpan pertanyaan besar yang ia tidak tahu kapan bisa menemukan jawabannya. Siapa sebenarnya Alia, dan apa hubungan suaminya dengan perempuan itu? Hari itu, konflik di dalam hati Mira semakin memuncak. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia di balik ponsel suaminya akan terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, ia harus siap menerima kenyataan, baik atau buruk. Hari-hari berlalu, tetapi kecurigaan di hati Mira semakin menyesakan. Setiap detik bersama Ardi kini terasa seperti pertarungan batin. Ia berusaha tetap tersenyum, tetap menjalankan perannya sebagai seorang istri, tetapi di dalam hati ada badai besar yang tidak bisa ia redam. Setiap kali melihat ponsel Ardi bergetar, setiap kali mendengar suara notifikasi, jantung Mira ikut berdegup kencang. Nama itu, Alia, terus muncul, seakan menjadi bayangan yang tidak bisa ia usir. Dan yang membuatnya semakin sakit adalah perubahan sikap Ardi yang semakin jelas. Ia sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu pekerjaan. Namun, ketika Mira mencoba bertanya lebih jauh, jawabannya selalu singkat dan dingin. Suatu malam, titik kesabaran Mira benar-benar diuji. Ardi yang biasanya pulang jam 6 sore, malam itu baru tiba menjelang pukul 11. Wajahnya terlihat lelah, namun di matanya ada cahaya aneh, seperti seseorang yang baru saja bertemu dengan hal yang membahagiakan. Tanpa banyak bicara, Ardi langsung menuju kamar mandi, meninggalkan Mira yang duduk menunggu di ruang tamu dengan wajah penuh tanya. Saat Ardi mandi, Mira melihat ponsel suaminya tergeletak di meja. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir,
Ponsel itu tidak dibawa ke dalam kamar mandi. Tangan Mira bergetar, pikirannya berkecamuk. Ia tahu ini kesempatan untuk menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel itu. Layar terkunci dengan pola sandi. Mira mencoba sekali, gagal. Ia mencoba lagi, gagal. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Tangannya gemetar, semakin hebat. Tapi dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih kuat dari rasa takutnya. Pada percobaan ketiga, ia berhasil. Pola sandi yang digunakan Ardi ternyata sederhana, sebuah tanggal yang sangat ia kenal. Layar ponsel menyala, dan dunia, Mira seakan runtuh dalam sekejap. Deretan pesan muncul, dan nama Alia terpampang jelas di bagian atas. Mira membuka percakapan itu, dan matanya langsung basah. Pesan-pesan yang penuh kehangatan, permintaan bantuan, ucapan terima kasih, bahkan ada beberapa kalimat yang membuatnya salah paham. Kata-kata yang dibaca seolah menunjukkan kedekatan yang tidak wajar antara suaminya dengan perempuan lain. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas, seakan seluruh kekuatannya hilang begitu saja. Dalam hati, ia berteriak, bertanya mengapa Ardi tega melakukan ini. Mengapa ia harus menemukan kebenaran dengan cara yang begitu menyakitkan. Malam itu, Mira menangis sendirian. Ia tidak berani langsung menegur suaminya. Ia terlalu takut dengan jawaban yang mungkin akan ia dengar. Ia terlalu takut jika semua prasangkanya benar, bahwa cinta yang selama ini ia jaga ternyata dikhianati. Sejak malam itu, hubungan Mira dan Ardi semakin dingin. Ada jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mira lebih banyak diam, lebih sering menghindari tatapan suaminya. Namun, di balik diamnya, hatinya semakin penuh dengan rasa sakit dan kecurigaan. Dan akhirnya, keputusan itu datang. Mira merasa ia tidak bisa lagi hanya menebak-nebak. Ia harus tahu kebenaran dengan matanya sendiri. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Alia. Maka pada suatu sore, ketika Ardi pamit pergi dengan alasan lembur, Mira diam-diam mengikutinya dari belakang. Dengan jantung berdegup kencang, ia menyusuri jalanan kota, mengikuti jejak mobil suaminya. Setiap tikungan, setiap lampu merah menjadi saksi bisu ketegangan yang menghantui pikirannya. Hingga akhirnya mobil Ardi berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Dari kejauhan, Mira melihat Ardi turun dengan membawa sebuah bingkisan. Tak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka, dan seorang perempuan muda menyambutnya dengan senyum hangat. Mira melihat jelas, perempuan itu adalah Alia, nama yang selama ini menghantui pikirannya. Dadanya serasa pecah, pandangannya kabur oleh air mata. Semua prasangka, semua kecurigaan, kini seperti menemukan pembenaran. Ia yakin, inilah alasan dibalik perubahan suaminya. Inilah rahasia besar yang disembunyikan Ardi. Mira hampir berteriak memanggil suaminya saat itu juga. Namun kakinya lemas. Ia memilih menahan diri, bersembunyi di balik kegelapan, menyaksikan dari jauh pertemuan yang membuat hatinya hancur. Dan malam itu, Mira pulang dengan hati remuk. Ia tahu, hidupnya tidak akan lagi sama setelah kebenaran ini. Sebuah rahasia di balik ponsel suaminya kini mulai terbuka. Namun ia belum tahu, kejutan yang sebenarnya masih menanti di balik semua ini. Malam itu, setelah mengikuti Ardi sampai ke sebuah rumah sederhana dan melihat sendiri bagaimana seorang perempuan bernama Alia menyambut suaminya dengan penuh kehangatan, hati Mira hancur berkeping-keping. Ia pulang dengan langkah gontai, air mata terus mengalir dan pikirannya penuh oleh satu kesimpulan. Suaminya telah berkhianat. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Wajah Ardi yang dulu ia kenal penuh kasih kini berubah menjadi wajah asing yang menyembunyikan 1000 rahasia. Setiap kali mengingat senyuman perempuan itu, hatinya terasa ditikam. Rasanya seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya, tetapi sayangnya, semua itu nyata. Keesokan harinya, Ardi pulang seperti biasa. Ia berusaha bersikap normal, seakan tidak terjadi apa-apa. Mira memandanginya dengan tatapan tajam, ingin sekali menanyakan kebenaran secara langsung, namun lidahnya keluh. Ia terlalu takut mendengar pengakuan yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Namun, waktu tidak bisa terus dibiarkan berjalan dengan penuh rahasia. Pada suatu sore, Mira memberanikan diri untuk mengikuti Ardi lagi. Kali ini, ia tidak hanya ingin menjadi pengintai, ia ingin menuntut jawaban. Ardi kembali menuju rumah yang sama. Dan seperti sebelumnya, Alia sudah menunggu di depan pintu. Namun kali ini, Mira tidak lagi bersembunyi. Dengan langkah cepat dan penuh amarah, ia mendekat. Suasana menjadi tegang.
Alia terlihat kaget melihat seorang perempuan yang datang dengan tatapan penuh emosi. Ardi terkejut, wajahnya pucat saat menyadari bahwa istrinya kini berdiri tepat di depan matanya. Dengan suara bergetar menahan tangis, Mira berkata dalam hati, "Inilah saatnya. Aku harus tahu kebenarannya. Lebih baik terluka oleh kenyataan daripada hidup terus-menerus dalam prasangka." Ardi berusaha menenangkan, namun Mira tidak bisa menahan emosinya. Ia melontarkan semua pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. Siapa Alia? Mengapa mereka begitu sering berhubungan? Mengapa semua ini harus disembunyikan? Keheningan yang panjang menyelimuti suasana. Lalu, kebenaran pun akhirnya terungkap. Alia bukanlah orang asing. Ia bukanlah selingkuhan. Alia adalah adik kandung Ardi, yang selama ini kuliah di luar kota. Ia hidup dengan penuh kesulitan setelah kedua orang tuanya meninggal. Ardi, sebagai kakak, berusaha keras membantu Alia secara diam-diam. Ia menanggung biaya kuliah, kebutuhan sehari-hari, bahkan obat-obatan, karena ternyata Alia juga menderita sakit yang membutuhkan perawatan khusus. Ardi memilih merahasiakan semua itu dari Mira bukan karena ia tidak percaya pada istrinya, tetapi karena ia tidak ingin menambah beban pikiran. Ia tahu Mira sudah cukup lelah mengurus rumah, menata ekonomi keluarga, dan menjaga semuanya tetap berjalan. Ardi tidak ingin Mira terbebani oleh masalah tambahan. Saat mendengar penjelasan itu, tubuh Mira seakan kehilangan tenaga. Air matanya jatuh, bukan lagi karena marah, tetapi karena penyesalan yang begitu dalam. Ia merasa bersalah karena sudah berburuk sangka. Ia merasa hancur karena prasangkanya hampir membuatnya menghancurkan kepercayaan dalam rumah tangga yang selama ini ia jaga. Alia, yang sejak tadi terdiam, akhirnya berbicara dengan lembut. Ia menjelaskan bagaimana Ardi selalu datang diam-diam, membawa bingkisan makanan, obat-obatan, bahkan menyelipkan uang untuk biaya kuliahnya. Semua itu dilakukan dengan penuh kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Suasana yang semula penuh ketegangan kini berubah menjadi haru. Mata Mira berkaca-kaca, tangannya gemetar saat mencoba meraih tangan suaminya. Ia sadar, rahasia di balik ponsel suaminya bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan sebuah pengorbanan. Malam itu, Mira pulang dengan hati yang berbeda. Ia tidak lagi membawa rasa curiga, tetapi membawa rasa penyesalan dan tekad untuk lebih percaya pada suaminya. Ia menyadari betapa bahayanya prasangka, betapa mudahnya sebuah rahasia disalahartikan, dan betapa pentingnya kejujuran dalam menjaga sebuah pernikahan. Namun, ia juga menyadari satu hal, komunikasi adalah kunci. Rahasia sekecil apapun bisa menjadi jurang besar jika tidak diungkapkan. Dan malam itu menjadi titik balik dalam hidup mereka, titik di mana kepercayaan diuji, prasangka hampir menghancurkan, tetapi cinta dan pengorbanan akhirnya menyelamatkan. Malam itu menjadi saksi ketika semua prasangka perlahan luruh, berganti dengan air mata penyesalan. Setelah kebenaran terungkap, Mira duduk terdiam di sisi Ardi. Hatinya terasa remuk, bukan karena dikhianati, melainkan karena menyadari betapa ia telah salah menilai. Selama berminggu-minggu, ia membiarkan prasangka tumbuh menjadi tembok yang menghalangi kedekatannya dengan suami. Ardi menatap Mira dengan wajah lelah. Di balik matanya tersimpan kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa semua yang ia lakukan untuk Alia hanyalah bentuk tanggung jawab seorang kakak. Ia tidak ingin Mira terbebani, karena ia tahu betapa beratnya Mira mengurus rumah tangga dengan penuh kesabaran. Mira mendengarkan setiap kata itu dengan hati yang semakin pilu. Ia merasa bersalah karena tidak pernah menanyakan lebih dalam dengan kelembutan. Sebaliknya, ia justru membiarkan curiga menguasai hatinya, hingga hampir merusak fondasi rumah tangga yang telah mereka bangun bersama. Di dalam perjalanan pulang, Mira menatap jalanan malam yang sepi. Air matanya masih menetes, tetapi kini bukan lagi karena amarah. Tangis itu adalah tangis kelegaan. Tangis syukur karena rahasia yang ia takutkan bukanlah pengkhianatan, melainkan sebuah bukti cinta keluarga. Sesampainya di rumah, Mira dan Ardi duduk berdua di ruang tamu. Suasana hening, hanya terdengar detik jam yang berjalan. Lalu, dengan suara pelan, Mira memecah keheningan. Ia meminta maaf pada suaminya karena telah berburuk sangka. Ia mengakui bahwa prasangka itu hampir menghancurkan ketenangan mereka. Ardi pun menggenggam tangan Mira dengan erat. Ia berkata bahwa ia juga salah karena terlalu banyak menyimpan rahasia. Ia seharusnya lebih terbuka, karena rumah tangga bukan hanya tentang saling mencintai, tetapi juga tentang saling percaya dan berbagi beban. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk tidak lagi menyembunyikan apapun satu sama lain. Mereka berjanji untuk saling terbuka, sekecil apapun masalahnya.
Karena mereka kini mengerti, sebuah rahasia bisa tampak seperti duri tajam jika tidak dijelaskan dengan jujur. Mira menatap wajah suaminya dengan penuh cinta. Di balik semua kesalahpahaman yang terjadi, ia menyadari betapa berharganya sosok Ardi dalam hidupnya. Ia tahu, ujian ini adalah pelajaran berharga. Pelajaran bahwa cinta harus dibarengi dengan kepercayaan, dan kepercayaan harus dijaga dengan komunikasi yang jujur. Hari-hari berikutnya, suasana rumah perlahan kembali hangat. Mira sudah tidak lagi curiga setiap kali ponsel Ardi berbunyi. Ia tahu, tidak ada lagi yang harus ditakuti. Sebaliknya, ia ikut terlibat dalam membantu Ardi mendukung Alia. Mereka bahu-membahu, karena kini Mira sadar, keluarga bukan hanya tentang dirinya dan suami, tetapi juga tentang orang-orang yang mereka cintai bersama. Ardi pun tampak lebih lega. Tidak ada lagi rahasia yang membebaninya. Ia bisa tersenyum lepas, bercerita tentang pekerjaannya, tentang pertemuannya dengan Alia, bahkan tentang rencananya untuk masa depan. Beban yang dulu ia pikul sendirian, kini terasa lebih ringan, karena ia berbagi dengan Mira, pasangannya sehidup, semati. Di suatu pagi yang cerah, Mira menyadari betapa besar perubahan yang terjadi. Rumah yang beberapa waktu lalu terasa dingin dan penuh prasangka, kini kembali menjadi tempat penuh kehangatan. Ia melihat suaminya tersenyum, ia merasakan ketenangan, dan ia tahu badai itu sudah berlalu. Namun, di balik semua itu, Mira juga belajar bahwa rasa curiga yang tidak dikendalikan bisa menjadi racun. Ia bertekad tidak akan lagi membiarkan prasangka semersik hatinya. Jika ada hal yang mengganjal, ia akan bertanya. Jika ada yang terasa aneh, ia akan berkomunikasi. Karena ia tahu, cinta tanpa komunikasi hanya akan melahirkan keraguan. Malam itu, sebelum tidur, Mira berdoa dalam hati. Ia bersyukur kepada Tuhan karena rumah tangganya tidak hancur oleh kesalahpahaman. Ia bersyukur karena rahasia di balik ponsel, suaminya bukanlah perselingkuhan, melainkan bentuk kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Dan ia bersyukur, karena dari ujian itu, ia dan suaminya menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih saling percaya. Hidup berumah tangga bukan hanya tentang cinta yang manis, senyum yang indah, atau janji setia yang diucapkan di depan altar. Hidup berumah tangga adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Ada kalanya kita tertawa bersama, ada kalanya kita menangis dalam diam. Dan ada kalanya, sebuah rahasia kecil bisa menjadi badai besar yang menguji kepercayaan kita. Kisah Mira dan Ardi mengajarkan bahwa prasangka adalah musuh dalam rumah tangga. Hanya karena sebuah pesan singkat, sebuah panggilan yang disembunyikan, atau sebuah nama yang tak dikenal, hati bisa berubah menjadi lautan curiga. Padahal, seringkali kenyataan tidak selalu seburuk yang kita bayangkan. Mira belajar bahwa kepercayaan adalah pondasi utama dalam rumah tangga. Tanpa kepercayaan, cinta hanya akan menjadi rapuh. Tanpa komunikasi, kesalahpahaman akan tumbuh subur. Dan tanpa keterbukaan, hubungan akan mudah retak. Namun, Ardi pun belajar. Ia menyadari bahwa menyembunyikan sesuatu dengan alasan ingin melindungi pasangan ternyata justru bisa menjadi bumerang. Ia mengerti bahwa berbagi beban bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Karena dalam pernikahan, tidak ada rahasia yang seharusnya ditanggung sendirian. Dari kejadian itu, Mira dan Ardi menemukan arti sejati dari sebuah hubungan, saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Mereka berjanji tidak akan lagi membiarkan prasangka tumbuh di antara mereka. Mereka memilih untuk jujur, walau terkadang jujur terasa berat. Karena mereka tahu, luka akibat kejujuran jauh lebih mudah disembuhkan daripada luka akibat kebohongan. Setiap rumah tangga memiliki rahasia, tetapi bagaimana kita menyikapinya adalah yang terpenting. Apakah kita akan memilih untuk berprasangka dan menghancurkan, atau kita memilih untuk bertanya dan memahami? Mira kini percaya bahwa setiap pasangan pasti pernah diuji. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan jarak, ada yang diuji dengan pihak ketiga, dan ada pula yang diuji dengan prasangka. Semua itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Karena cinta sejati bukan diukur dari manisnya awal pertemuan, melainkan dari seberapa kuat kita bertahan menghadapi badai bersama. Mungkin, ada banyak orang di luar sana yang pernah merasakan hal serupa. Rasa curiga yang datang tiba-tiba, rasa takut kehilangan, atau rasa tidak aman yang menghantui hati. Namun, satu hal yang perlu diingat, jangan pernah membiarkan prasangka menguasai pikiran. Lebih baik bertanya dengan lembut, daripada menuduh dengan kasar. Lebih baik berdialog, daripada diam penuh kecurigaan.
Hidup berumah tangga adalah tentang membangun jembatan, bukan tembok. Jembatan yang menghubungkan dua hati, dua pikiran, dan dua jiwa. Jika jembatan itu retak karena prasangka, maka harus segera diperbaiki dengan komunikasi. Jika jembatan itu goyah karena rahasia, maka harus diperkuat dengan kejujuran. Dan satu hal yang paling penting, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena di balik setiap ujian, selalu ada pelajaran berharga. Mira bersyukur karena rahasia di balik ponsel suaminya tidak menghancurkan rumah tangganya, melainkan justru membuat mereka semakin dekat. Ia bersyukur karena dari badai itu, ia belajar arti kesabaran, pengertian, dan keteguhan hati. Kini, Mira dan Ardi melangkah dengan keyakinan baru. Mereka tahu masa depan mungkin masih menyimpan banyak ujian, tetapi mereka tidak lagi takut. Karena mereka telah membuktikan bahwa selama ada kepercayaan dan komunikasi, tidak ada badai yang tidak bisa dilewati bersama. Hari-hari setelah badai itu berlalu terasa berbeda. Suasana rumah yang dulunya dingin karena dipenuhi prasangka, kini hangat kembali. Pagi-pagi, Mira tak lagi menyambut Ardi dengan tatapan penuh curiga. Sebaliknya, ia menyambutnya dengan senyum, tulus, senyum yang lahir dari rasa percaya. Ardi pun berubah. Ia kini lebih terbuka. Tidak ada lagi pesan yang ia sembunyikan. Tidak ada lagi panggilan yang ia diam-diam tolak. Bahkan, ia seringkali menunjukkan isi ponselnya kepada Mira. Bukan karena diminta, tetapi karena ia ingin membuktikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk rahasia yang bisa melukai. Mira merasakan ketenangan yang baru. Ia tidak lagi dihantui bayangan, perselingkuhan tidak lagi dibakar rasa takut kehilangan. Ia mengerti bahwa prasangka hanya akan mencuri kebahagiaan yang seharusnya ia nikmati bersama keluarganya. Kini, ia lebih banyak mengisi hari-harinya dengan rasa syukur. Alia pun merasakan perubahan itu. Adik Ardi yang sempat menjadi sumber salah paham, kini justru menjadi pengikat kasih sayang di antara mereka. Mira mulai dekat dengan Alia, membantu sebisanya, dan menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tetapi juga tentang hati yang saling menerima. Waktu berjalan, dan kehidupan keluarga kecil itu terasa lebih harmonis. Setiap masalah kecil yang muncul, mereka hadapi bersama. Tidak ada lagi saling diam, tidak ada lagi saling curiga. Mereka belajar untuk berbicara dari hati ke hati, mencari jalan keluar bersama, dan menguatkan satu sama lain. Malam-malam yang dulu terasa mencekam karena penuh pikiran buruk, kini berganti dengan obrolan ringan. Kadang tentang pekerjaan Ardi, kadang tentang rencana masa depan, kadang tentang mimpi sederhana yang ingin mereka wujudkan. Mereka kembali menjadi pasangan yang bukan hanya terikat oleh cinta, tetapi juga oleh kepercayaan yang diperbarui. Di dalam hati Mira, tumbuh harapan baru. Ia tidak lagi melihat rumah tangganya dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa menghadapinya bersama. Ia menyadari, badai yang kemarin hampir memisahkan mereka ternyata justru menjadi alasan mereka semakin erat. Ardi pun merasa lega. Ia tidak lagi berjalan sendirian membawa beban. Ia tahu, ada Mira yang selalu siap mendengarkan dan mendukung. Beban yang dulu terasa berat kini menjadi ringan, karena ia berbagi dengan pasangan hidupnya. Hari-hari itu penuh dengan harapan baru. Harapan bahwa cinta mereka akan terus bertahan. Harapan bahwa anak-anak mereka kelak akan tumbuh dalam keluarga yang penuh kehangatan. Harapan bahwa setiap ujian yang datang akan selalu menjadi batu loncatan untuk menjadi lebih kuat, bukan alasan untuk menyerah. Mira tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak cerita yang menanti, masih banyak tantangan yang mungkin akan mereka hadapi. Namun kini, ia melangkah dengan hati yang lebih tenang. Ia percaya pada suaminya, percaya pada dirinya sendiri, dan percaya pada ikatan yang mereka bangun bersama. Rumah tangga, pada akhirnya, bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang bagaimana dua orang memilih untuk tetap bertahan, tetap saling percaya, dan tetap berjalan beriringan, meski badai datang silih berganti. Dan malam itu, sebelum memejamkan mata, Mira berdoa dengan tenang. Ia berterima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Ia bersyukur karena rahasia di balik ponsel suaminya bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih penuh kasih. Setiap rumah tangga memiliki kisahnya sendiri. Ada yang penuh tawa, ada yang dipenuhi air mata, ada yang penuh perjuangan, dan ada pula yang penuh rahasia. Namun satu hal yang pasti, tidak ada rumah tangga yang benar-benar berjalan tanpa ujian. Kisah Mira dan Ardi hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang terjadi di luar sana.
Sebuah kisah tentang prasangka, tentang luka yang nyaris menghancurkan, tetapi juga tentang cinta yang akhirnya menguatkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebuah ponsel, benda kecil, yang setiap hari kita genggam, bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber bencana, tergantung bagaimana kita menjaganya. Rahasia kecil di dalamnya bisa membuat pasangan merasa aman, atau justru merasa ditinggalkan. Karena itu, kuncinya adalah kejujuran. Jangan pernah menyepelekan kekuatan komunikasi. Seringkali masalah besar muncul bukan karena perselingkuhan atau kebohongan yang nyata, tetapi karena prasangka yang dibiarkan tumbuh dalam diam. Satu pertanyaan yang tidak pernah diucapkan bisa berubah menjadi ribuan dugaan yang menyakitkan. Mira dan Ardi memilih untuk bertahan. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kata manis, tetapi tentang keberanian untuk jujur dan keikhlasan untuk saling percaya. Dan mungkin, di luar sana, banyak pasangan yang sedang berada di posisi yang sama, dihantui rasa curiga, dikecewakan oleh dugaan, atau diuji oleh rahasia kecil yang terasa besar. Jika kamu pernah merasakan hal yang sama, tanyakan pada dirimu, apakah lebih baik menyimpan rahasia demi melindungi, ataukah lebih baik berbagi agar bisa menghadapinya bersama? Karena dalam rumah tangga, setiap beban akan terasa lebih ringan jika dipikul berdua. Ingatlah, cinta sejati bukan tentang tidak pernah salah, tetapi tentang selalu menemukan jalan kembali. Bukan tentang tidak pernah terluka, tetapi tentang selalu berusaha menyembuhkan. Dan bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, tetapi tentang menjadi pasangan yang saling melengkapi. Mira kini mengerti bahwa badai yang hampir menghancurkan rumah tangganya justru membuatnya lebih kuat. Ia mengerti bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sesuatu yang harus terus dijaga dan diperjuangkan. Dan ia percaya, selama ada cinta yang tulus, tidak ada badai yang tidak bisa mereka lewati bersama. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah menemukan rahasia di balik ponsel pasanganmu? Dan apa yang kamu lakukan ketika prasangka itu datang? Karena pada akhirnya, setiap penonton punya kisahnya sendiri. Dan semoga dari cerita ini, kita semua bisa belajar satu hal. Jangan biarkan prasangka meruntuhkan cinta yang sudah kita bangun dengan susah payah.